Terima kasih Pak Mayong dan Prof. Laksono. Jadi tadi saya kira sangat menarik sekali yang disampaikan Pak Mayong. Jadi sudah banyak inisiatif inovasi yang dilakukan yang ya dalam konteks penyebarluasan pengetahuan yang juga mentarget yang barangkali kelompok yang tidak hanya akademik saja ya, tapi juga untuk bisa difahami masyarakat luas. Yang sebenarnya juga inline dengan apa yang kita harapkan untuk manajemen COVID ini karena akan banyak melibatkan juga tidak hanya akademisi tapi juga berbagai institusi dan kolega yang ada di berbagai organisasi. Dan Bapak Ibu mungkin kalau ada yang ingin berkomentar atau bertanya terkait dengan yang tadi disampaikan Pak Mayong dan Prof. Laksono, silakan Bapak Ibu. Belum ada ya, Bapak? Oke, baik. Nah, mungkin kalau yang hal yang menarik juga karena melihat dari perkembangan teknologi yang saat ini juga sudah sangat cepat dan barangkali tadi seperti yang disampaikan Prof. Laksono, jadi buku kelihatannya mungkin sudah bukan zamannya lagi ya. Jadi kalau kita lihat memang ada transformasi juga dari yang dulu barangkali kalau zaman Socrates dulu itu knowledge dissemination lebih melalui direct dialog ya, jadi langsung. Tapi setelah ditemukan mesin cetak pada abad 15 oleh Gutenberg itu berbagai pengetahuan banyak disebarluaskan melalui informasi disebarluaskan melalui buku cetak. Dan ya beberapa tahun belakangan sejak era sosial media dan internet dan sosial media itu berkembang pesat, itu menjadi kendaraan juga bagi penyebar luasan ilmu pengetahuan. Nah, tapi mungkin kalau dari mungkin pengalaman UGM juga Pak Mayong, apakah moda yang ya barangkali mungkin kita sebut tradisional itu juga masih layak untuk dikembangkan atau memang ini kita mulai meninggalkan hal yang itu tadi dan mengarah ke yang lebih baru gitu. Mungkin Pak Mayong kalau ada komentar juga. Ya, terima kasih Dr. Lufan. Terkait dengan kaitannya mungkin pembelajaran model tradisional itu saya kira tetap relevan. Maka yang paling ideal itu adalah mengkombinasikan antara pembelajaran luring yang tradisional itu dengan pembelajaran daring. Oleh karena itu saya yakin nanti setelah pandemi COVID ini mungkin sedikit kondusif ya, kemudian kita juga mendapatkan kondisi dengan adaptasi kebiasaan baru, saya kira pembelajaran itu semuanya akan dirubah menjadi blended learning. Tetap tidak akan, mungkin beberapa saja yang bisa fully online, tapi tetap nanti harus ada porsi yang cukup untuk melakukan tatap muka secara langsung ya, dengan pembelajaran tradisional tadi saya kira itu menjadi relevan. Toh pun dari pengalaman kami menyimak dari berbagai macam lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran dengan daring penuh, itu pun mereka juga memberikan porsi di luar kelas untuk dapat melakukan kegiatan diskusi secara luring. Nah, maka pengkombinasian ini menjadi satu hal yang penting, Dr. Lufan. Dan nanti ini akan menjadi satu pola baru ya di pembelajaran kita ke depan. Saya kira kalau di kedokteran juga pembelajaran klinik itu kan juga tidak bisa hanya semuanya harus daring ya. Pasti ada hal yang mungkin perlu juga dilakukan secara langsung, dipraktekkan langsung oleh mahasiswa. Demikian. Iya, iya. Terima kasih Pak Mayong. Jadi tetap relevan juga untuk tetap Ya, dikombinasi ya, jadi tidak ya. terus kemudian ditinggalkan. Nah, kalau tadi yang disampaikan juga ada gap ya ternyata Pak Mayong. Jadi dari misalnya kalau dalam konteks pendidikan di tempat kita ada dosen dan mahasiswa yang itu ternyata juga berbeda barangkali karakteristiknya ya, sehingga mungkin untuk bisa tadi mengakomodasi dosen agar bisa memahami ya karakter yang generasi berbeda tadi itu juga ada hal yang harus diupayakan. Nah, kira-kira seberapa besar effortnya Pak? Karena mungkin kami juga akan melihat bahwa
dalam konteks untuk manajemen pengetahuan COVID ini kan memang karakternya juga akan berbeda-beda saya kira. Jadi ada yang dari sisi masyarakat, tapi ada juga yang tenaga kesehatan, klinisi, kemudian juga ya barangkali ada kelompok yang tergolong rentan yang itu barangkali juga perlu ada upaya untuk meningkatkan literasinya. Nah, tapi mungkin sebagai contoh pembelajaran yang tadi disampaikan Pak Mayong dari satu organisasi yang internal saja misalnya UGM itu ternyata juga ada gap antara mahasiswa dan mahasiswanya terutama dalam merespon perkembangan teknologi tadi itu. Ya. Kira-kira effort yang mungkin diupayakan itu apakah ini jadi isu prioritas juga yang ini seperti apa Pak? Seperti apa Pak? Pak yang mungkin bisa ya sampaikan. Ya, jadi begini, ketika kita bisa memproduksi konten ya, informasi atau pengetahuan apapun, sebenarnya yang menjadi tantangan adalah bagaimana konten itu bisa tersampaikan dengan baik dan benar kepada yang kita target, kan gitu. Kalau tadi kita melihat dari pengguna internet itu rentang umurnya antara 18 sampai 34 tahun, berarti kita harus memahami sebenarnya di rentang umur itu mereka itu ada di mana. Ada di mana itu mereka tuh menggunakan jenis aplikasi sosial media yang seperti apa. Saya kira ini menjadi hal yang harus diperhatikan juga. Kalau selama ini kita menganggap bahwa oh kalau gitu itu kita sajikan dalam bentuk website saja. Mari kita lihat seberapa besar seorang mahasiswa itu mau melihat konten di dalam website. Ya kan? Karena sekarang website itu membutuhkan tahapan untuk seseorang itu bisa mendapatkan informasinya. Dia harus klik baru dia dapat informasi itu. Tapi sementara aplikasi-aplikasi lain itu bisa langsung seketika sampai ke tujuannya. Saya ambil contoh misalnya entah menggunakan Instagram, entah menggunakan YouTube dan lain sebagainya. Maka yang paling ideal itu adalah kita harus memahami satu bagaimana di mana si target dalam hal ini mahasiswa atau peserta didik kita itu ada di mana. Ya, atau masyarakat yang mau kita sasar itu di mana. Yang kedua adalah kita harus bermain di multi kanal. Jadi tidak bisa kita hanya oke nanti ini kita genjot di website. Website siapa yang mau berkunjung? Sementara sekarang itu kunjungan itu banyak di YouTube. Tapi kalau saya amati trennya, Pak Lutfan, itu YouTube itu sudah mulai diintervensi oleh adanya Instagram. Instagram pun juga mulai diintervensi oleh adanya TikTok. Nah ini satu hal yang lucu ini. Ya, jangan-jangan nanti diseminasi pengetahuannya itu harus melalui TikTok gitu ya. Meskipun saat ini mungkin kita menganggap malah TikTok itu cuma kayak gitu. Siapa tahu nanti itu berkembang menjadi sesuatu yang tidak kita pikirkan, nanti malah justru menjadi satu kanal yang luar biasa besarnya. Nah, maka keluasan kita sebagai content provider untuk menyiapkan konten di dalam banyak provider itu juga menjadi satu hal yang penting untuk diperhatikan. Maka jangan membatasi kanalnya, tapi justru kita perbanyak kanalnya. Saya kira kuncinya di situ, Pak Lutfan. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar. Ya, Prof. Laksana silakan. Sedikit menanggapi Pak Mayong ya. Memang ini menarik ya Pak Mayong ya. Jadi kalau kita melihat di mana posisi website dan yang lainnya itu memang perlu kita cermati. Nah, kami di FKKMK, di PKMK strateginya memang website sebagai jangkarnya Pak. Ya. Sebagai semacam main platformnya ya. Untuk menempatkan storage semuanya di situ. Ya. Tapi apakah kita pakai Instagram atau pakai Twitter itu memang bagian dari kanal-kanalnya ya. Nah, ya. karena kan dari semuanya bisa masuk ke platform juga, karena kalau kita ngikuti Instagram, Facebook, kemudian nanti TikTok dan sebagainya, kita nggak akan bisa settle Pak. Ya, betul. Nah, sehingga tiap minggu kita di web itu kita bikin semacam cek tadi kita turun atau naik hitsnya Pak. Tapi tadi yang lainnya itu sebagai semacam pengumpan feedernya Pak. Ya, jadi memang setuju Prof. Jadi memang harus ada pengumpulnya memang di situ. Dan yang paling ideal memang pengumpulnya itu ada di website ya. Seperti kalau kita lihat misalnya detik.com misalnya.
Detik.com itu kan sekarang kalau Prof. Laksono kaji, itu konten terbanyak mereka itu adalah konten yang video 20 detik dibandingkan dengan beritanya. Karena menurut mereka itu lebih cepat kena ke konsumen langsung, karena mereka konsumennya itu lebih menyukai berupa audiovisual langsung daripada membaca saja. Maka kalau kita kaji beberapa website informasi seperti detik.com, kemudian Kompas, bahkan CNN pun itu mereka memiliki porsi untuk konten berwujud audiovisual itu dalam jumlah yang lebih banyak daripada konten teksnya. Nah, tapi tetap mereka punya wadahnya di website. Saya kira setuju, Prof. Itu. Oke. Penggunaan multi channel itu menjadi hal yang penting. Iya. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan untuk bisa dituliskan di chat atau juga bisa raise hand sehingga akan nanti buka suaranya. Ini ada Bu Suryani juga yang dari institusi pendidikan, mungkin ada komentar juga apakah inisiatif untuk sebagai media yang tadi disampaikan Pak Mayong itu juga ya barangkali ada di sana juga, mungkin bisa memberikan komentar kira-kira inisiatif yang ada di institusi pendidikan di tempat Bu Suryani. Ya, terima Silakan. kasih Pak Lutfan. Mungkin kalau kami di FK Unisula ya, saya dari FK Unisula dari Semarang yang memang konten-kontennya belum banyak tapi baru mulai mengawali dan masih belajar, dan kebetulan ketika saya di kuliah di FKKM KUGM ini saya banyak mendapat inspirasi untuk nanti bisa saya tularkan di institusi saya. Selama ini konten-kontennya masih yang internal saja dan itu belum di-upload, rilis di web kami yang bisa di-download secara bebas gitu. Jadi masih internal saja, dan dari sini justru saya banyak belajar untuk bisa lebih mengembangkan itu. Terima kasih. Ya. Ya, Pak Lutfan, memang ini yang menjadi isu kunci ya. Dengan modal teknologi seperti ini, itu yang menjadi masalah memang gap antara tadi, mungkin fakultas yang relatif muda seperti Unisula dengan yang sudah agak lama seperti UGM, walaupun UGM juga masih muda juga dibanding Harvard ya. Itu bisa melebar nih, karena digital teknologi ini memang agak tidak adil ya, paham ya maksudnya. Jadi yang menguasai cepat itu dia cepat lebih berkembang dibanding yang menguasai lambatnya. Oleh karena itu begini Bu Suryani ya, kami juga punya program di FKMK itu untuk, misalnya Unisula itu belum mempunyai jaringan sistem webinar atau apa ya, nah itu tapi mempunyai materi yang bagus, nah itu bisa menjadi presenter juga. Bisa dibayangkan, bisa dipahami Mbak ya? Jadi daripada bikin infrastruktur studio macam-macam yang mahal atau sistem marketing yang kompleks juga ya. Ya, nah, mengapa tidak siaran aja dari Semarang, kampus Unisula di daerah Jalan Demak itu ya. Kaligawe. Kaligawe ya. Di Kaligawe, Prof. Atau ya punya calon sendiri tapi juga kerjasama dengan kami, Bu. Kami punya ribuan pembaca ya, pelanggan ya, yang mungkin bisa butuh tentang topik-topik yang mungkin disiarkan. Jadi bisa aja kerjasama tadi antara Unisula yang punya semacam jaringan yang mungkin masih kecil dengan kita. Itu bisa juga seperti itu. Bisa dipahami. Baik, Prof. Nanti coba saya sampaikan ke teman-teman. Sebenarnya kontennya ada, dan dengan pandemi ini kami jadi mau nggak mau harus berkreasi untuk bisa mengembangkan itu. Dan kami kemarin juga sudah ada serial webinar dan lain-lain. Kami kebanyakan masih bisa mengambil audiensnya ya masih terbatas alumni kami sih, Prof. Dan sudah mulai meniru cara-caranya UGM untuk di
upload di web, ada konten khusus yang terkait pengembangan ilmu seperti yang kanal, tapi ya masih sangat baru dibandingkan yang UGM. Terima kasih. Terus saya yakin Unisula punya jaringan sendiri, loh. Nah, tapi kalau kita bayangkan betapa susahnya universitas di Sulawesi Tenggara atau di Maumere, di Bengkulu itu, nah, kami mencoba untuk menawarkan kerjasama seperti itu. Karena dengan cara seperti ini sebenarnya apa ya, fenomena di musik ya. Dulu pemain musik top, Kosplos atau apa itu ya, atau band-band top dulu itu mereka harus bernegosiasi dengan Remako dan sebagainya toh. Tapi sekarang dengan internet ini semua orang itu bisa berhubungan dengan kliennya itu cepat. Ya. Nah, cuman tetap harus ada bantuan-bantuan dari teknologinya ini. Sehingga kita tahu ada Via Valen ya, tahu ya. Iya, Itu betul. dari mana asalnya? Bukan dari Jakarta, bukan dari Bandung. Tapi dari kota kecil, maksudnya Sidoarjo atau di mana ya? Atau Mojokerto di Surabaya. Yang dulu zaman dulu nggak mungkin, karena harus masuk ke tadi rekaman yang diseleksi macam-macam. Kan sama toh, kalau kita di jurnal, itu sama juga. Kita masuk jurnal itu ya diseleksi betul. Kalau mungkin barang kita itu jelek, ya sudah. Jadi, tapi juga barangkali kita baik, tapi kita nggak bisa nulis dengan benar. Ya, nah itu bisa ditolak juga. Ya. Nah ini yang kadang-kadang sedih juga ya. Nah ini. Begitu. Jadi kalau kita punya unit sendiri, publikasi atau unit diseminasi ini, why not kita kembangkan sendiri. Kita melawan juga dominasi dari para publisher besar ya, yang harus kita lawan juga. Jelas sama ini tadi ya. Terima kasih. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Laksono. Bapak Ibu ada pertanyaan, komentar, silakan. Belum ada ya? Ya kita sebenarnya masih punya waktu ini Bang. Ya kalau yang dari rumah sakit mungkin ada komentar Bapak Ibu. Karena barangkali inisiatif yang ada tadi juga sudah mungkin dimulai juga ya di organisasi Bapak Ibu. Ya. Pak Lutfan, saya mau tanya Pak Lutfan. Ya silakan. Kalau dari teman-teman dari rumah sakit itu apa sudah ada yang menginisiasi untuk memberikan semacam diseminasi pengetahuan dari aktivitas rumah sakit menghadapi COVID ya? Saya kira ini kan kalau bisa ada kan ini menarik, artinya tingkat keakurasian informasinya lebih tinggi dibandingkan dengan informasi dari pihak ketiga yang mungkin kita juga kadang masih bingung. Mungkin Bapak Ibu dari rumah sakit bisa share ada contoh misalnya kanal tertentu begitu. Mbak Putu tidak online ya. Baik, ya mungkin Prof. Laksono bisa menambahkan juga. Tapi memang mungkin sekarang juga sudah ada yang berinisiasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat Pak dari rumah sakit. Kalau tidak salah beberapa konten yang ada di, tapi mungkin belum spesifik untuk COVID ya. Itu misalnya yang dari rumah sakit akademik itu juga ada di kanalnya UGM kalau tidak salah. Tapi memang mungkin masih belum terstruktur dan masih sangat terbatas ini. Barangkali ya kita sebenarnya mengharap upaya yang kita lakukan ini itu bisa memfasilitasi hal-hal seperti itu tadi juga. Nah sekarang sudah mulai banyak konten, terutama kalau yang dengan terkait dengan COVID ini ada berbagai media yang ditujukan baik misalnya untuk masyarakat langsung maupun juga yang terkait untuk misalnya yang spesifik kebijakan untuk misalnya dinas kesehatan yang wujudnya itu ada infografis atau video singkat yang yang juga mulai dikembangkan. Tapi memang mungkin ya ini saya kira tadi yang disampaikan Pak Mayung menarik ya. Jadi ekosistemnya itu yang saya kira perlu dibangun juga karena selama ini mungkin masih
tersebar kemana-mana dan belum ditata. Nah, aktivitas untuk pengembangan knowledge management ini termasuk juga mengidentifikasi berbagai media yang sudah dihasilkan, dan kita juga akan mengupayakan untuk ada katalognya sehingga nanti bisa di-search, termasuk juga mengembangkan taksonomi untuk websitenya sehingga nanti bisa ada proses untuk misalnya kalau dibutuhkan itu informasi atau knowledge itu bisa di-retrieve dengan mudah. Dan ini baru mulai dikembangkan dan barangkali masih butuh waktu untuk nanti bisa dipraktekkan dan bisa diaplikasikan di lapangan. Ya seperti itu. Pak Lufan. Ya, silakan. Ya, Pak Mayong, ini dari Pak Lufan. Mungkin ini sesuatu yang juga terkait juga dengan jumlah partisipan kita yang sedikit ya, yang ini ya. Jadi, knowledge management itu memang sesuatu yang belum dipakai ya, atau belum dilakukan secara signifikan oleh banyak rumah sakit, Pak. Nah, pemahaman mengenai knowledge management memang lagi tadi fokus pada sebuah organisasi ya. Tapi di dunia rumah sakit itu belum ada suatu desain untuk ekosistem knowledge tadi, Pak. Nah, apa yang sedang kami bahas di sini, ini sudah seri ke-16 ya, itu kita mencari, Pak, ekosistem knowledge management, khususnya nanti untuk COVID-19 di sektor kesehatan ya. Nah, berarti apa? Kita harus mempunyai tadi apa yang disebut sebagai knowledge providers, kemudian knowledge creators, knowledge users ya. Nah, tapi yang sangat penting ketika ada aktor-aktor tadi itu sistem financing apa atau mekanisme apa yang bisa mendorong semua sistem itu bergerak, termasuk tentunya pendanaan ini. Mungkin ada yang butuh ya, tahu kebutuhannya, tapi nggak punya uang untuk dapatkan tadi. Nah, atau ada yang punya uang, punya dana, tapi mereka tidak merasa butuh tentang knowledge management tadi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi, hari-hari ini kita masih terus dihantui oleh angka-angka COVID ya. Misalnya, kematian di Indonesia itu tertinggi di dunia. Kita malu nggak sebenarnya nih? Ya, saya agak malu juga ya. Nah, pertanyaan menariknya, kita nggak akan blaming each other ya, atau menyalahkan satu sama lainnya ya. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kok bisa mati tinggi loh? Nah, sampai sekarang pun kita masih belum bisa menjawab. Nah, walaupun sudah ada beberapa hipotesis ya yang kita bisa sampaikan ya. Nah, karena memang penelitian mengenai penyebab kematian tadi juga belum banyak. Nah, ini yang menarik. Sekarang tim kami di PKM sedang meneliti juga ya. Kami harap lebih cepat untuk disajikan. Jadi bagaimana sekarang tantangannya penelitian itu bagus, cepat, dan bisa disebarkan segera. Nah, berarti mekanisme untuk melalui jurnal yang bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun, itu yang harus dipotong. Tapi motonya bagaimana? Nah, ini yang ekosistem kita itu belum jalan, Pak. Nah, saya juga belum, atau saya masih mencari cara betul, Pak. Jadi apakah pengalaman-pengalaman di rumah sakit ini bisa dipelajari enggak oleh rumah sakit lainnya? Ini masih belum jalan, Pak. Terus terang aja saya jawab belum. Kita baru mendesain atau mencoba membahas apakah ini yang kita sebut sebagai ekosistem untuk pengetahuan COVID-19 ini. Ini Pak, mungkin nanti Pak Lutfan juga bisa dan timnya ya. Dalam waktu dekat ini kita bisa memetakan lebih detail lagi bagaimana ekosistemnya ini. Ya. Itu Pak Maya. Iya, Prof. Karena begini, Prof. Kalau kita coba lihat trennya ya, Prof. Bahkan publisher jurnal ilmiah bereputasi, itu pun mereka kan saling berkompetisi dan berlomba untuk duluan menerbitkan. Maka kalau kita lihat trennya, itu kalau ada topik yang terkait dengan COVID, itu pasti proses review dan lain sebagainya itu cepat sekali. Sehingga dalam waktu mungkin kurang dari seminggu pun itu sudah terpublish. Itu yang bereputasi ya, Prof. Artinya begini, artinya sebenarnya sekarang itu kan ada kehausan dari publik untuk bisa mendapatkan informasi secepat mungkin mengenai COVID.
apapun bentuk informasinya. Maka tadi yang Prof. Laksono sampaikan, kalau kita bisa membangun satu ekosistem di mana informasi sekecil apapun di setiap unit di rumah sakit misalnya, itu bisa terdiseminasikan dengan entah dengan bentuk apapun, saya kira itu bisa menjadi satu ekosistem baru yang memudahkan kita untuk bisa mencari informasi. Dan itu bisa di-riset juga nanti pada akhirnya, kan, Prof? Ya, justru Pak, itu yang kita inginkan ya. Cuman tadi, masalah untuk membahas sesuatu yang jelek itu nggak mudah, Pak. Ya, untuk ya. membahas bad result atau bad experience itu nggak gampang nih. Ya. Tapi minimal kita tuh harus berani belajar dari apa yang terjadi saat ini. Ini yang menarik. Dan tadi kembali lagi pada jurnal tadi ya. Memang jurnal akan butuh waktu ya. Dan ini Pak, masa jurnal itu kadang-kadang nggak bisa sesuai dengan permintaan kita Pak. Kurang fleksibel. Saya bukan anti jurnal ya, tapi tidak semua pengetahuan itu bisa dijurnalkan. Ya, betul. Saya lupa ada satu pernyataan dari orang-orang MIT ya. MIT itu tahu ya, Massachusetts Institute of Technology ya. Dia mengatakan bahwa yang masuk jurnal itu hanya sedikit dari apa yang kita dapatkan. Sebagian besar masuk langsung ke produk hilirnya Pak. Langsung dipakai militer, langsung dipakai oleh industri, langsung dipakai oleh kampus-kampus. Jadi ya masuk di jurnal itu hanya untuk tanda kutip itu ya akademik career aja Pak. Tapi untuk solving the problem di masyarakat mereka atau kebutuhan bangsa langsung mereka langsung berikan gitu Pak. Tidak melalui jurnal. Nah, sekarang pertanyaan menarik untuk dosen-dosen kita ini apakah kita semua akan tanda kutip itu semua ke jurnal atau juga ada sebagian yang memang bukan jurnal yang dia tuju tapi solving the problem di masyarakat, Pak. Ini pernyataan saya mungkin nggak enak juga ya untuk teman-teman yang sangat pro jurnal ya, tapi tapi ini kenyataan hidup loh, Pak. Iya, betul. Apa? Setuju nggak, Pak? Setuju, ya. Artinya begini, kita tuh memang harus sadari bahwa sebenarnya kalau untuk mendiseminasikan pengetahuan, itu ada banyak sekali channel yang bisa kita gunakan. Kaitannya memang kalau di jurnal itu asumsinya itu proses verifikasinya berjenjang dan itu sudah sangat berkualitas gitu ya. Tapi kan dalam kondisi tertentu kita itu kan tidak perlu atau tidak membutuhkan informasi yang tingkat kualitasnya itu super tinggi kan, Prof. Kadang-kadang kita kan juga butuh informasi yang cepat, tapi itu memang bersumber dari mereka-mereka sebagai pelaku atau mereka-mereka yang memiliki pengalaman. Nah, hal seperti itu kan memang tidak harus dikumpulkan dulu, kemudian baru dianalisis, baru itu dipublish kan gitu. Itu kan bisa aja sebagai informasi awal, dan itu nanti bisa dilakukan satu proses analisis untuk bisa menjadi sebuah pengetahuan baru. Gitu. Tapi maksudnya tidak perlu harus berjenjang seperti kalau kita membuat jurnal, saya kira gitu. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Tapi informasinya valid. Nah, itu yang jadi masalah. Jangan sampai muncul malah tambah banyak hoax kan nanti bisa menyesatkan. Iya, makanya ini memang satu dilema ya. Tapi saya bukan anti jurnal, tetap jurnal harus. Ya. Tapi apakah semua harus masuk jurnal itu pertanyaan yang perlu kita bahas. Ya, setuju, Bro. Begitu, Pak Ruslan. Ya, baik. Saya kira tadi hal yang sangat menarik yang barangkali bisa kita pergunakan juga untuk mengembangkan manajemen COVID ini, Prof. Laksono. Sehingga ide untuk kanal tadi, karena kemarin dari yang survei itu juga ada beberapa masukan seperti misalnya yang model talks, terus kemudian juga yang barangkali sudah banyak dikembangkan oleh Pika juga itu mungkin akan kita barangkali perlu untuk diskusikan untuk dikembangkan lebih lanjut, termasuk juga yang infografis itu yang disarankan dari hasil survei kemarin.